Terus besok kalau kalian sudah jadi sufi, jangan lupa dasarnya. Perjalanan sufistikmu harus didasari tauhid. Yang pertama namanya tauhidul ahad. Yang kedua namanya tauhidul af'al. Yang ketiga tauhidul ma'iyah. Dan yang keempat tauhidul ihatoh. Tauhidul ahad itu Allah yang laisa kamislihi syai'un, yang qiyamuhu binafsihi, yang huwal awalu wal akhiru, yang qadim. Tidak bisa dijelaskan. Tauhidul ahad itu kalau mau dijelaskan, satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah namanya negasi. Teorinya namanya teologi negatif. Negasi itu menjelaskannya selalu pakai tidak. Allah itu tidak begini, tidak begitu. Penjelasan apapun tentang Allah selalu tidak. Itu namanya laisa kamislihi syai'un. Tauhidul ahad. Oke. Yang pertama, yang kedua tauhidul af'al. Kalau tauhidul af'al ini segala geraknya alam semesta itu atas kemauan Allah dan seizin Allah dan karena kuasanya Allah. Itu tauhidul af'al. Allah sebagai Rabb, sebagai pengelola alam semesta. Tauhidul af'al. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta enggak kok terus setelah alamnya ada Allah nganggur. Bahkan sudah ada sunatullah Pak. Jadi alam semesta ada, sekarang Allah santai aja di kantornya nunggu besok kiamat tinggal menghisap kita. Nah, jadi tauhidul af'al, segala gerak alam semesta itu seizin Allah, sesuai kemauan Allah dan kehendak Allah, dan bergerak karena kuasanya Allah. Jadi harus punya etikat itu. Kalau tidak, ya berarti suluknya batal. Yang ketiga, tauhidul ma'iyah. Tauhidul ma'iyah itu yakin bahwa Allah selalu ma'ana, selalu bersama kita. Hari ini kita ngobrol tentang Allah, Allah ada di antara kita loh. Bahkan dekat sekali denganmu. Kamu sering tidak sadar, kamu dalam 24 jam hidupmu, berapa persen kita sadar bahwa Allah bersama kita? Bahkan waktu sholat pun kita masih aja nggak sadar kalau sedang bersama Allah. Itu kan luar biasanya kita. Gitu pun Allah masih sabar. Ya untung Allah maha sabar, Allah maha sayang. Jadi tauhid yang ketiga adalah tauhidul ma'iyah. Suluk apapun harus disertai kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita. Selanjutnya tauhidul ihatoh. Ini yang agak tahu wahdatul wujud, bahwa Allah meliputi kita semua. Dalam diri kita, di dalam diri alam semesta ada kandungan Allahnya. Tidak sekedar bersama, tapi kita ini ada di dalam Allah. Kalau Allah itu lingkaran besar, alam semesta termasuk kita itu lingkaran-lingkaran kecil di dalam Allah. Itu namanya tauhidul ihatoh. Jadi dasarnya suluk ini, biar nggak sesat, biar nggak salah jalan, harus didasari oleh tauhid. Tauhidul ahad, tauhidul af'al, tauhidul ma'iyah, dan tauhidul ihatoh. Dasarnya ini ya biar gak keliru. Makanya nanti ada yang torekot itu ada yang dikategorikan mu'tabaroh sama ghairu mu'tabaroh. Mungkin yang melenceng-melenceng, keterlaluan, ekstrim itu dianggap ghairu mu'tabaroh. Sebaiknya dihindari. Cari yang jelas. Oke.
Nah, kalau sudah dasarnya kuat, ayo kita masuk sekarang ke dunia sufi. Awalnya apa? Sucikan batin dulu. Kalau sucikan lahir kan sudah pasti, mandi, wudhu, dan seterusnya. Setelah itu, sucikan batinnya. Menyucikan batin itu apa? Menjauhi kemewahan duniawi dan mengontrol hawa nafsu. Ini diomongkan simpel, dijalankan berat. Tapi harus dijalankan. Rumus sederhananya untuk menuju kesucian batin, awalnya adalah usahakan taklukkan 3 penyakit besar. Hasad, riya, sama hibah. Ini kelihatannya simpel. Orang sering gak sadar bahwa dia punya penyakit ini. Hasad itu dia tidak suka kalau orang lain dapat nikmat. Tidak harus sesama muslim saja. Tetanggamu misalnya Cina pun muslim sugih luar biasa, kamu nggak suka Cina. Kristen dilaknat Allah. Tenang aja, itu rezekinya cuma di dunia, besok disiksa dia di neraka. Itu hasad namanya, dengki. Nggak seneng kalau temennya seneng, susah kalau temennya seneng, dan seneng kalau temennya susah. Nah, itu namanya hasad. Jadi dengki terhadap nikmat Allah yang diberikan pada orang lain. Kita selalu nggak ngaku kalau dituduh punya penyakit-penyakit ini, padahal iya ada. Terus yang kedua, riya. Riya itu kecenderungan mempertontonkan kebaikannya, amalnya, kepinterannya, kekayaannya. Ngaku ndak ngaku kita sering punya ini. Apalagi sekarang ada medsos. Medsos itu kan lahan kita untuk riya. Dan di grup kita, medsos itu media untuk dengki pada yang di luar grup. Kan? Tiap hari kita pamer. Malam ini ngaji dapat 1 kalimat bagus, setelah ini nanti diupload di status Facebooknya masing-masing. Hari ini aku dapat ilmu luar biasa. Ya, yaitu lagi-lagi tadi yang paling awal, iktikadnya apa? Kalau ingin pamer, menunjukkan bahwa sekarang aku lebih bijaksana dari kemarin, itu riya. Aku yang ngaji ini lebih bagus dari yang lain, maka terus dipoto, terus kamu upload ngaji malam ini. Ya, itu kalau salah niat dia jadi riya, pamer, ya kan? Padahal mungkin yang lain melihat itu, ngaji kayak gitu aja dipamer-pamerin. Yang lebih dahsyat, lebih banyak misalnya. Yang lain juga akhirnya menunjukkan, tak pameri nggon aku lebih apik, riak lagi. Terus kamu, loh itu fotonya angle-nya dari situ nih, yang dari sini kelihatan kan lebih bagus lagi, pamer-pameran akhirnya. Iya kan? Sambil riak-riakan. Dan kalau dalam bahasa Jawa, riak itu jelek. Kalau kamu sedang flu, batuk berdahak, itu di Jawa namanya riak. Jadi makanya itu cara orang Jawa nyindir itu kan. Jadi hati-hati jangan riak, karena riak itu menjijikkan. Dan hibah. Nah, hari ini peradaban kita adalah peradaban hibah, ngomong orang lain. Tapi kan yang diomong benar Pak, lah ya itu hibah. Yang benar itu namanya hibah, kalau salah itu namanya fitnah. Jadi hibah termasuk jenis penyakit hati. Kamu kan sering marah-marah kalau diingetin, itu jangan-jangan hoax. Enggak, ini asli. Oh, kalau asli berarti hibah itu. Jadi iya, ngomong jelek tentang orang lain itu namanya hibah. Cuma kalau diomongin gini, dan isyaratnya Al-Quran tentang hibah kan juga menjijikkan. Kayak kamu makan bangkai saudaramu sendiri. Apalagi fitnah.
ya kan? Mungkin kamu hari ini marah luar biasa kasusnya UII itu yang ada mahasiswa dipukuli sampai tewas, pembunuhan. Kalau kamu memfitnah orang, lebih menjijikkan dari itu, lebih kejam dari itu, karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah sering mengingatkan kita dengan kasus-kasus, ayat-ayat, bukti-bukti. Kan banyak kasus pembunuhan sadis akhir-akhir ini. Itu mungkin salah satu cara baca kita adalah hari ini ada yang lebih kejam dari itu. Apa? Fitnah. Fitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan. Hanya saja kita nggak mikir dampaknya. Kita mikir, yang kita pikir hanya kita menang atas lawan-lawan kita. Tidak peduli bahwa kita fitnah. Itu lebih sadis daripada hibah. Wong hibah ngomong yang bener aja penyakit batin yang luar biasa, apalagi fitnah. Tidak mungkin kamu masuk ke gerbangnya dunia sufi kalau hasad, riya, hibah itu masih ada. Bersihkan dulu. Dunia sufi tidak menerima 3 karakter itu. Itu yang paling besar. Setelah itu baru kekotoran-kekotoran yang lain.